Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila dan juga ada dua teman saya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai menganalisis artikel yang berkaitan dengan Riasek. Nah, di sini saya akan menjelaskan implementasi tes Riasek dalam mengidentifikasi minat karir siswa di sekolah menengah kejuruan. Di dalam artikel ini membahas tentang penggunaan tes Riasek untuk membantu siswa SMK mengenali minat, bakat, dan arah karir yang sesuai dengan dirinya. Tes ini dikembangkan oleh John Holland dan digunakan sebagai alat untuk mengetahui tipe kepribadian seseorang di dunia kerja. Nah, di dalam artikel ini akan dijelaskan apa itu Riasek. Nah, Riasek itu adalah teori kepribadian dan minat karir yang membagi menjadi 6 tipe. Nah, yang pertama itu ada R. Kan Riasek, R-nya itu realistis, yaitu suka kegiatan praktik, lapangan, atau pekerjaan fisik, misalnya langsung turun ke lapangannya gitu. Yang kedua itu ada I, investigatif. Nah, investigatif ini orangnya tipe kepribadiannya suka meneliti, menganalisis, dan memecahkan masalah. Contohnya pekerjaannya dokter, peneliti, ilmuwan gitu. Nah, yang ketiga kan ada A-nya. Riasek. A-nya itu artistik. Nah, kepribadian artistik ini kreatif, suka seni, dan kebebasan berekspektasi. Misalnya desainer, musisi, penulis. Nah, itu contoh pekerjaannya. Yang keempat itu ada sosial, suka membantu dan berinteraksi dengan orang lain. Ini pekerjaannya seperti konselor, guru, itu contoh pekerjaannya. Dan yang kelima ada enterprising. Nah, enterprising ini suka memimpin, berbicara, dan berwirausaha. Contoh pekerjaannya pengusaha, marketing, manajer, itu contoh pekerjaan dari enterprising. Nah, yang terakhir itu ada konvensional. Suka orangnya konvensional ini tipe kepribadiannya suka pekerjaan yang rapi, teratur, dan administratif. Contoh pekerjaannya akuntan, administrasi, dan sekretaris. Nah, selanjutnya ada latar belakang penelitian dari artikel yang saya jelaskan ini. Penelitian ini dilakukan karena masih banyak siswa yang bingung menentukan jurusan atau arah karirnya kemana, pekerjaannya kemana, itu kebingungan gitu. Banyak siswa memilih jurusan hanya karena ikut teman atau keinginan orang tuanya, bukan berdasarkan kemampuan minat diri siswa itu sendiri. Nah, kan tadi dibilang dalam penelitian ini siswa tuh masih banyak yang kebingungan kan. Jadi tuh berakibatkan pada siswa itu, jadi siswanya kurang memahami potensi dirinya, merasa tidak cocok dengan jurusan tersebut, dan bingung menentukan karir sesudah lulusnya kemana. Nah, karena itu tes Riasek ini digunakan untuk membantu siswa itu mengenali karakteristik
dirinya dan minat karir yang paling sesuai dengan potensi diri siswa. Nah, tujuan penelitian dari artikel ini membantu siswa memahami potensi dirinya, mengetahui minat karir siswa, serta memudahkan siswa untuk menentukan jurusan dan pilihan karir ke depannya. Nah, dari yang saya jelaskan ini tadi, tes Riasek sangat membantu siswa dalam mengenali minat dan kepribadian karir mereka. Dengan tes Riasek, siswa dapat lebih yakin dalam memilih jurusan maupun pekerjaan sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga dapat mengurangi kesalahan masalah karir ke depannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh dua teman saya. Baik, saya Dea Mela Putri akan menjelaskan tentang jurnal yang kedua, yaitu tentang Riasek Net Assessment peserta didik dalam bingkai kurikulum Merdeka Belajar, di mana jurnal ini karya dari Bapak Muhammad Al-Ridho Lubis dan kawan-kawan pada tahun 2024. Jurnal ini membahas di mana pentingnya asesmen kebutuhan peserta didik dalam layanan bimbingan dan konseling, khususnya dalam membantu perencanaan karir siswa pada kurikulum Merdeka Belajar. Nah, pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebutuhan, minat, dan arah pengembangan karir peserta didik ini secara lebih tepat. Nah, peran dalam kurikulum Merdeka ini mengembangkan potensi individu menjadi hal yang sangat penting, sehingga layanan bimbingan dan konseling ini perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing siswa. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa asesmen Riasek sangat relevan diterapkan dalam kurikulum Merdeka karena membantu siswa memahami potensi diri dan merencanakan karir secara lebih terarah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kepada teman saya. Baiklah, perkenalkan saya Nazwa Aureli Ramadhani. Di sini saya akan membahas tentang materi ketiga yang berjudul keefektifan metode Riasek dalam membantu siswa SMA menetapkan pilihan karir lanjutan. Karya Desi Pramita dan Waidah Fitriani tahun 2025. Karya ini membahas tentang pentingnya metode Riasek dalam membantu siswa menentukan arah karir setelah lulus sekolah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi banyaknya siswa yang masih merasa bingung, ragu, dan kurang yakin dalam memilih jurusan pendidikan maupun pekerjaan yang sesuai dengan potensi diri mereka sendiri. Nah, dalam metode Riasek, metode ini didasarkan pada teori John Holland yang menjelaskan bahwa pilihan karir seseorang dapat dipengaruhi oleh tipe kepribadian yang dimilikinya sendiri. Terdapat 6 tipe kepribadian dalam teori ini, yaitu yang pertama realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Melalui pengenalan tipe kepribadian tersebut, siswa dapat lebih memahami minat, bakat, kemampuan, serta lingkungan kerja yang cocok bagi dirinya sendiri. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode Riasek cukup efektif dalam membantu siswa SMA menetapkan pilihan karir lanjutan. Siswa menjadi lebih percaya diri dalam mengambil keputusan karena mereka dapat mengenali potensi diri dengan lebih baik. Selain itu, metode ini juga membantu siswa mengurangi kebingungan dan meningkatkan kesiapan dalam merencanakan masa depan, pendidikan maupun pekerjaannya. Nah, berdasarkan ketiga jurnal yang telah kami bahas, dapat disimpulkan bahwa teori Riasek memiliki peran penting dalam layanan bimbingan dan konseling karir di sekolah. Penggunaan asesmen Riasek dalam membantu guru BK memberikan layanan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan memahami kepribadian, minat, dan potensi diri, siswa dapat menentukan pilihan karir secara lebih matang, realistis, dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki sehingga dapat mendukung keberhasilan mereka di masa depan.
Mungkin cukup sekian pembahasan dari kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.